Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunita Novitasari, selaku Humas dari PT Pertamina Indonesia. Kali ini kita membahas tentang mengapa bisa terjadi kenaikan BBM, apakah itu sebuah inflasi atau bukan. Oke, mari kita bahas. Bahan bakar minyak atau yang kita sebut dengan BBM itu menjadi salah satu kunci dari jalannya transportasi milik pribadi yang ada di Indonesia ataupun transportasi umum. Contohnya seperti kendaraan bermotor dan kendaraan mobil. Oleh karena itu, karena BBM menjadi pokok penting bagi transportasi yang ada di Indonesia, kini kenaikan BBM menjadi pro dan kontra di Indonesia itu sendiri. Mengapa BBM bisa naik? Apakah ini sebuah inflasi? September 2022 membuka lembaran merah baru bagi rapor pemerintahan karena harga BBM subsidi Pertalite yang tadinya sekitar harga 7.650 per liter kini mencapai 10.000 per liter. Lantas, mengapa BBM menjadi naik? Apakah ini berkaitan dengan inflasi? Jawabannya tidak berkaitan dengan inflasi. Alasan mengapa BBM naik karena melonjaknya harga minyak yang ada di pasar dunia membuat pemerintah tidak sanggup lagi menahan harga BBM bersubsidi. Hal ini dibuktikan dengan angka beban subsidi energi APBN sudah mencapai 502 triliun rupiah. Tidak hanya itu, salah satu penyebab mengapa pemerintah menanggung beban subsidi sebanyak itu adalah penyaluran atau pembelian BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Pada saat ini, dilansir dari situs CNBC, harga minyak mentah jenis barel menjadi sebesar 84,58 US dollar per barel. Hal ini naik sekitar 0,8% atau sekitar 66 sen. Sedangkan jenis West Texas Intermediate Amerika Serikat berada di level 79,73 US dollar per barel. Hal ini yang membuat pemerintah tidak sanggup lagi menahan beban BBM bersubsidi. Bisa kita lihat di sini ada frekuensi mata uang Indonesia dengan US dollar. Nilai dolar yang tidak stabil membuat pihak Pertamina dan pemerintah membuat antisipasi agar tidak terjadi kekurangan kebutuhan dan ditakutkan goyahnya perekonomian yang ada di Indonesia jika sewaktu-waktu dolar melonjak. Upaya pemerintah salah satunya dengan menaikkan harga BBM subsidi yang dikhususkan. Alasan agar perekonomian kita tetap stabil adalah dengan mengimpor minyak yang kami hasilkan dan dijual di pasar global, serta menekankan minimnya kenaikan harga di Indonesia. Seperti yang kita tahu pada sekitar tahun 1994 sampai tahun 2022. Kita di sini berada di realisasi sekitar Rp15.675.000. Dan kita pernah mencapai batas tertinggi sekitar Rp16.800. Dan paling terendah waktu itu kita hanya mencapai Rp2.906. Dan sebelum ini itu sekitar Rp15.655. Dan satuan frekuensinya adalah satuan harian. Alasan lain pemerintah menaikkan harga BBM selain harga minyak yang semakin melonjak dan kurs rupiah yang melemah, yaitu dana APBN untuk subsidi yang kurang, utang dolar Pertamina yang semakin besar, Pertamina yang harus diselamatkan. Harga BBM saat ini sudah di bawah harga perekonomian sehingga kalau tidak dinaikkan, maka Pertamina yang mensubsidi BBM. Upaya pemerintah dengan mensukseskan kenaikan BBM ini agar tidak berpengaruh pada perekonomian yang ada di Indonesia dan efisiensi mengurangi beban subsidi, yaitu dengan mengubah regulasi pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan dengan merevisi Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, lalu mengubah regulasi atas kriteria kendaraan yang dapat menggunakan BBM subsidi, seperti pada kendaraan yang memiliki mesin di atas 1.400 cc itu tidak diperbolehkan membeli BBM jenis Pertalite, dan kini mobil hanya mendapat mengisi
BBM Pertalite sekitar 120 liter per hari. Jika mobil tersebut mengisi melebihi kapasitas yang disarankan, maka sistem secara otomatis mengunci pompa bensin. Hal ini sudah diterapkan di seluruh SPBU yang ada di Pertamina di Indonesia. Maka dari itu, jangan sampai subsidi mengganggu perekonomian yang ada di Indonesia. Mari kita maklumi, sadar, dan bantu pemerintah menstabilkan perekonomian di Indonesia pasca pandemi ini. Sekian pembahasan BBM dari saya. Saya kira itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa dicerna dan diolah oleh pemikiran masyarakat Indonesia. Terima kasih, saya Sunita Notitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.